Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadaburi apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan khususnya di juz 30, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat Al-Lail, surat Al-Fil, surat Al-Fil, atau diartikan Al-Fil dengan makna gajah. Surat Al-Fil merupakan surat di dalam urutan di mushaf, surat yang ke-105, merupakan golongan surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ia turun setelah surat Al-Kafirun. Sedang penamaan Al-Fil sendiri itu diambil dari kata Al-Fil yang ada di ayat pertama di surat ini. Sebelumnya mari kita baca dulu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تروا كيف Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan fa'ala ma fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada ashabil fil, tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum Quraisy, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tentang peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menghancurkan tentara bergajah yang hendak meluluh lantakan Ka'bah al-Musharrafah. Yang mana pasukan bergajah ini yang semula bertekad merobohkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah hingga hilang dari muka bumi ini, Allah musnahkan mereka.
dan menjadikan mereka kalah dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukannya berupa burung yang berbondong-bondong menghancurkan mereka, sehingga usaha mereka itu menjadi sia-sia. Tidak ada hasilnya apa yang mereka hendak capai. Karena Allah mengusir mereka dengan cara yang buruk dan akibat yang mengecewakan. Mereka yang hendak menghancurkan Ka'bah adalah kaum Nasrani. Yang sebenarnya agama mereka saat itu yang ada di negeri Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha lebih mirip keadaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Dan peristiwa ini Allah jadikan sebagai pendahuluan akan diutusnya Rasul beliau yang mulia yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka terkenal dengan tahun gajah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, bahwa kami menolong kalian bukanlah karena kalian itu lebih baik daripada orang-orang Habasyah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala hendak memelihara Baitul Atiq yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu Ka'bah al-Musyarraf, yang diagungkan, yang dihormati, yang mana juga diutus di negeri itu, negeri Mekah yang ada Ka'bah di dalamnya, seorang nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Setelah surat Al-Fil ada surat Quraisy. Hubungan antara keduanya, bahwasanya surat Al-Fil yang sekarang kita sedang berada di dalamnya menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dan ini menjadikan orang-orang Quraisy mendapatkan nikmat karena Ka'bah yang ada di antara mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di surat Quraisy Allah memerintahkan penduduk Mekah yang mereka bersanding dengan Ka'bah agar kiranya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Bait, pemilik Ka'bah itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabbnya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah menyembah berhala-berhala yang mereka taruh di pinggiran Ka'bah. Melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada mereka. Surat Al-Fil, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada kisah tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini. Kita akan sebutkan seperti yang disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan dari awal kisahnya bahwasanya ketika terjadi kasus Ashabul Ukhdud, di mana orang-orang Nasrani itu dimasukkan ke parit dan dimatikan, dibunuh secara kejam oleh raja yang ada saat itu, yang bernama Dzunwas. Dia adalah raja terakhir dari orang-orang Himyar yang saat itu masih keadaan musyrik. Dialah yang membunuh kaum Nasrani yang memasukkan mereka ke dalam parit ketika beriman kepada Rabbul Ghulam, Tuhannya pemuda yang hendak dibunuh oleh raja tadi. Disebutkan bahwasanya orang Nasrani yang dibunuh oleh Dzunwas itu mencapai kurang lebih ada 20.000 orang. Subhanallah. Jumlah yang sangat banyak. Dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali Daus. Seorang pria yang namanya Daus. Atau dijuluki dengan Dzultha'labain. Daus ini melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Kaisar, raja di negeri Syam.
yang juga seagama dengannya. Karena jauh, Kaisar negeri Syam ini berkirim surat kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Yang nanti para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Yang lebih dekat dengan negeri mereka. Kemudian Raja Najasyi itu mengutus 2 orang panglima yang hebat, yang bernama Aryad dan yang kedua bernama Abroha, Ibnu Saba Abu Waqsu. 2 panglima ini membawa pasukan yang sangat banyak sekali untuk masuk ke negeri Yaman dari negeri mereka, negeri Habasyah. Merebut negeri Yaman ini dari orang Himyar karena telah membunuh sangat banyak orang-orang yang seagama dengan mereka, kaum Nasrani. Sehingga Raja Himyar ini, Dunwas, melarikan diri dan meninggal tenggelam di laut. Sehingga negeri Yaman yang dikuasai oleh orang Himyar mampu diambil oleh 2 panglima perang yang diutus oleh Raja Najasyi, yaitu Aryad dan Abroha. Lalu apa yang terjadi setelah mereka menang? Aryad dan Abroha ini 2 panglima yang menaklukkan Yaman. Tentu harus salah satunya yang memimpin. Mereka berdua berselisih di antara mereka mana yang berhak untuk memimpin negeri Yaman. Dan pada akhirnya mereka bersepakat bahwasanya mereka ingin duel saja. Tidak melibatkan pasukan prajurit di antara keduanya agar tidak terjadi korban yang banyak. Setelah duel, mereka mengatakan bahwasanya siapa yang berhasil membunuh, dialah yang berhak menjadi raja. Jadi duel maut. Di saat duel tadi, Aryad hampir saja bisa membunuh Abroha. Ketika menebaskan pedangnya, mengenai hidung dan mulutnya Abroha, dan hampir membelah wajahnya. Ketika akan kalah, maka datanglah bekas budaknya Abroha yang namanya Atudah. Itu membela Abroha, membela majikannya, dan menyerang Aryad, dan berhasil membunuhnya. Sehingga Abroha yang menang, tetapi Abroha menang dalam keadaan terluka setelah ditolong oleh Atudah tadi, bekas budaknya Abroha, yang dibebaskan. Lalu Abroha diusung dari medan tempur tadi, diobati sehingga sembuh, dan dialah yang memimpin tentara Habasyah di negeri Yaman. Tentunya Raja Najasyi, Raja Habasyah, setelah mendengar berita ini, pertengkaran antara mereka berdua, kurang suka dengan perbuatan Abroha dan Aryad tadi. Bahkan panglimanya Aryad tadi meninggal karena kan perselisihan mereka berdua. Dan bersumpah dan mengancam untuk menginjak-injak negeri Yaman dan membelah ubun-ubunnya si Abroha tadi. Abroha tidak melawan, melainkan mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk berdiplomasi, memohon belas kasihan, mengirimkan hadiah-hadiah cendera mata, dan memberikan kantong yang berisi tanah Yaman, kemudian diisi dengan potongan rambut dari ubun-ubunnya. Semua itu dikirimkan oleh Abroha ke Raja Najasyi. Di dalam surat, Abroha mengatakan, hendaklah raja menginjak tanah ini untuk menunaikan sumpah Anda, karena Anda telah bersumpah. Dan inilah potongan rambut ubun-ubunku, kuserahkan kepadamu. Jadi menyerah secara diplomasi, subhanallah Abroha. Dan Raja Najasyi menerima hal itu dan mendukung selanjutnya apa yang dilakukan oleh Abroha. Abroha juga menulis di dalam surat ini bahwa dirinya akan membangun sebuah gereja yang sangat luas dan bagus, mewah di negeri Yaman,
atas nama Raja Najasyi yang belum pernah dibangun di negeri-negeri lain. Maka Abraha membangun gereja itu dengan sangat besar di kota Son'a. Bangunannya tinggi sekali, dipenuhi ukiran, pahatan, dan orang-orang Arab menamainya itu Al-Qulais atau Qalansuah. Karena bangunannya tinggi sekali, ketika melihat ke atas itu hampir saja Qalansuah atau pecinya seorang itu jatuh, saking tingginya. Kemudian tidak cukup di situ, setelah jadi Abraha hendak memalingkan para peziarah yang orang-orang Arab ini yang datang ke Mekah untuk mengunjungi mereka dan memberikan pengumuman untuk mereka mengunjungi gereja dan meninggalkan Ka'bah. Tentunya orang-orang Arab, terutama keturunannya Adnya dan Qathan, itu tidak suka. Bahkan sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Abraha. Sehingga sebagian mereka berniat untuk membuat kerusuhan dan masuk diam-diam di malam hari, sehingga membuat kerusuhan di negeri Yaman, khususnya di gereja tadi, lalu pulang ke negeri Hijaz. Ketika terjadi kerusuhan tadi, sesuatu yang tidak mengenakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab, para pelayan gereja melaporkan ke Abraha dan mengatakan pasti ini perbuatannya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Karena hal tersebut, Abraha menjadi sangat murka dan bersumpah bahwasanya dirinya benar-benar akan menuju Ka'bah di Mekah untuk menghancurkannya sehingga rata dengan tanah. Imam Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa peristiwa ini, yaitu peristiwa yang ada di gereja tadi, itu dilakukan oleh pemuda dari kalangan Quraisy yang mana memasuki gereja yang dibangun oleh Abraha tadi, lalu membakarnya. Pada saat itu musim panas, sehingga mudah sekali terbakar. Sehingga ada sebagian yang ambruk. Karena peristiwa itulah Abraha murka dan mengirim bala tentara dengan jumlah yang sangat banyak, supaya tidak ada yang bisa menghalangi niatannya, dan ia membawa seekor gajah yang ia tunggangi, sangat besar, yang diberi nama Mahmud. Yang gajah yang besar ini itu dikirim oleh Raja Najasyi kepada Abraha. Menurut pendapat yang lain, selain gajah ini ada 8 gajah lainnya. Pendapat yang lain juga menyebutkan bukan 8 melainkan 12 ekor gajah. Dan gajah tersebut akan dijadikan untuk sarana merobohkan Ka'bah, yaitu Ka'bah akan diikat sisi-sisinya dengan rantai, lalu diikatkan rantai itu ke lehernya gajah, kemudian semua gajah menariknya, maka runtuhlah Ka'bah dengan singkat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang Arab yang mengagungkan Ka'bah mereka tidak terima. Bahkan orang Yamannya sendiri yang mengagungkan Ka'bah itu tidak terima. Ketika Abraha berangkat dengan pasukannya, maka bangkitlah penduduk Yaman yang terhormat dan juga pemimpin yang ada di sana juga hendak melakukan perlawanan. Pria itu bernama Dzunafar. Dia menyerukan kepada kaumnya dan orang-orang Arab sekalian untuk berjihad melawan Abraha untuk menghalanginya menghancurkan Baitullah. Dan mendapat sambutan yang baik. Tetapi pada Allah, Dzunafar ini kalah oleh Abraha. Kemudian ditawanlah Dzunafar, tapi dimaafkan dan dibawa oleh Abraha bersama-sama ke Mekah. Kemudian ada pembelaan lagi dari Nufail ibn Habib. Ketika Abraha sampai di tanahnya orang-orang Khas'am, ia dihalangi oleh Nufail ibn Habib al-Khas'ami bersama kaumnya. Kemudian terjadi peperangan selama 2 bulan. Tapi pada akhirnya Abraha berhasil mengalahkan mereka dan menawan Nufail ibn Habib, yang setelah ditawan tidak dibunuh oleh Abraha, tapi dimaafkan. Tapi dengan syarat dia
harus menunjukkan jalan ke negeri Hijaz, ke Mekah. Mulailah Abraha masuk perjalanan menuju Mekah dan masuk ke kota Taif. Di kota Taif, penduduk Taif tidak melakukan perlawanan, melainkan menyambutnya karena takut. Di Taif itu ada berhala yang namanya Lata. Mereka takut peribadatannya itu dihancur lulukan oleh Abraha. Maka mereka menghormati Abraha. Dan Abraha juga menghormati mereka. Dan mereka mengirimkan Abu Righal untuk menunjukkan jalan menuju Mekah, menuju Ka'bah al-Musharrafah. Di perjalanan, tepatnya di Al-Maghmas, yaitu suatu tempat yang terletak tidak jauh dari Mekah, Abraha istirahat dan menyuruh bala tentaranya untuk merampas semua ternak yang ada di sekitarnya. Dan di antara ternak yang dirampas itu ada 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi SAW. Dan perintah Abraha ini ditujukan kepada komandan pasukan yang terdepan yang namanya Al-Aswad ibnu Maqsud, yang mana melakukan perampasan itu, sehingga orang-orang Arab sangat benci dengan dia. Bahkan orang-orang Arab mengeluarkan syair-syair yang mengecam apa yang dilakukan Al-Aswad ibnu Maqsud ini. Setelah terjadi perampasan itu, Abraha sambil istirahat mengutus seseorang untuk masuk duluan ke Mekah. Dan itu adalah Hannato al-Himyari ke Mekah, memerintahkan kepadanya supaya membawa orang-orang Quraisy yang mempunyai kedudukan di sana dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya Abraha tidak memerangi mereka. Abraha hanya ingin menghancurkan Mekah, Ka'bah. Kalau mereka menghalangi, maka mereka juga diperangi oleh Abraha. Maka datanglah Hannato ini, utusan Abraha. Lalu ditunjukkan pemimpinnya orang-orang Quraisy, yaitu Abdul Muthalib ibnu Hashim, yaitu kakeknya Nabi SAW. Menyampaikan kepada beliau tentang maksud dari Abraha, bahwasanya Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dan tidak menyerang mereka. Kalau mereka menghalangi, maka mereka juga akan dihancurkan. Maka Abdul Muthalib mengatakan, demi Allah, kami juga tidak berniat memerangi Abraha karena kami tidak mempunyai kekuatan. Dan ini Ka'bah al-Musharrafah, Baitullah, tempat yang disucikan, adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka jika Allah mempertahankannya, maka wajar, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci. Dan jika Allah membiarkannya dan Abraha untuk menghancurkannya, maka kami tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankannya. Kemudian Hannato berkata kepada Abu Thalib, kalau begitu, kamu dengan beberapa orang darimu berangkat bersama saya untuk menemui Abraha. Thalib pun berangkat dengan Hannato tadi, menemui Abraha, dan Abraha sangat terkesan dengan penampilan Abdul Muthalib yang sangat tinggi dan berwibawa dan juga tampan. Sehingga Abraha turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muthalib di hamparan permadani. Abraha berkata kepada juru terjemahnya tentang keperluannya hingga datang menghadap kepadanya. Abdullah Muthalib berkata, sesungguhnya aku datang untuk keperluanku sendiri. Yaitu, hendaklah engkau Abraha mengembalikan kepadaku 200 ekor unta milikku yang engkau rampas. Abraha terkejut apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Sesungguhnya aku pertama melihatmu, aku kagum dengan kewibawaan. Tapi setelah engkau berbicara, kesanku sebaliknya. Engkau berbicara tentang 200 ekor unta.
sedangkan engkau meninggalkan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku tidak merobohkannya. Engkau tidak membicarakan sama sekali padaku. Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku adalah pemilik onta, Rabbul al-ibil. Sedangkan sehingga aku membela onta-ontaku ini. Sedangkan Baitullah itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sendiri yang akan membela. Maka Abu Bakar berkata dengan sombongnya, dia tidak dapat mencegahku dari merobohkan. Abdul Muthalib berkata, ya kalau gitu terserah Anda. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan membalas. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Muthalib pun pulang ke Ka'bah dan menyuruh orang-orang Quraisy untuk keluar dari Mekah supaya tidak terkena amukan daripada pasukan Abraha tadi, untuk berlindung di puncak-puncak bukit agar mereka aman. Sedangkan Abdul Muthalib sendiri pergi ke Ka'bah, memegang pegangan pintu Ka'bah, dan di belakangnya juga diikuti oleh orang-orang Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Abraha dan bala tentara. Subhanallah. Di saat genting, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau waktu tidak genting, mereka mohonnya pada berhala-berhala mereka. Subhanallah, tauhid. Pada dasarnya mereka berada di dalam fitrah. Ketika mereka di dalam kesusahan, yaitu minta pada Allah Subhanahu wa taala langsung. Abdul Muthalib dalam doanya itu mengatakan, seraya memegang pintu Ka'bah, lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' khilalah. La yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum ghadwan mihalak. Ya Allah, sungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak untanya. Maka belalah kepemilikan yaitu Ka'bah ini. Jangan sekali engkau biarkan salib, itu orang Nasrani kan? Dan kuasaan mereka menang selamanya atas tempatmu ini. Setelah Abdul Muthalib melepaskan pegangan pintu Ka'bah, lalu bersama orang Quraisy keluar menuju perbukitan, berlindung di puncak-puncak bukit. Bahkan disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman bahwasanya orang Quraisy ini meninggalkan 100 ekor unta di dekat Baitullah untuk dikorbankan. Maksudnya agar memalingkan sebagian tentara Abraha, sehingga karena mereka tahu unta-unta itu tidak bisa diganggu. Ketika diganggu oleh misalnya oleh orang-orang pasukannya Abraha dan menyembelihnya tanpa hak, maka seolah-olah telah membuat kezaliman dan mendapat hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah masih berlanjut. Abraha mulai masuk Mekah. Dan pada pagi harinya Abraha bersiap-siap untuk masuk Mekah, menyiapkan gajahnya bernama Mahmud yang sangat besar, dan menyiapkan bala tentaranya semuanya untuk mulai masuk Ka'bah. Dan Nufail bin Habib yang tadi melawan kemudian kalah, ditawan oleh Abraha untuk menjadi penunjuk jalan, datang mendekati gajah itu lalu berkata, "Hai Mahmud, duduklah kamu dan kembalilah dengan penuh kesadaran menuju ke tempat asal kedatanganmu, karena sungguhnya engkau berada di negeri Allah yang disucikan." Seolah-olah dia berbicara dengan gajah tadi. Kemudian melepaskan telinganya gajah Mahmud tadi itu. Kemudian gajah itu pun duduk dan Nufail lari dengan kencangnya menuju perbukitan, berlindung. Dia juga tidak mau terkena amukannya gajah dan juga pasukannya Abraha. Dan betul, mulailah gajah-gajah ini membangkang. Mereka kita dihadapkan ke Mekah untuk berjalan menuju Mekah, menuju Ka'bah, tidak berjalan. Duduk. Bahkan dipukul, dipalu agar bangkit. Bahkan mereka memasukkan tongkat ke dalam lubang telinganya, menarik agar gajah ini berdiri, tapi tidak mau. Ketika diarahkan ke negeri Yaman, kembali ke rumahnya, mereka jalan, bangkit. Atau diarahkan ke Syam misalnya, mereka pun jalan, menuruti perintah.
Mereka coba mengarahkan ke timur, mereka perintah. Tetapi ketika diarahkan ke Ka'bah, gajah itu diam dan duduk, tidak menuruti perintahnya Abraha. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka sejumlah burung yang datang dari arah laut yang bentuknya seperti burung walet. Dan tiap-tiap ekor membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya dan 2 dipegang masing-masing di kakinya. Batu itu sebesar kacang humus atau kacang adas, kecil. Dan tiada seorang pun dari mereka yang terkena batu itu melainkan binasa. Tapi tidak seluruhnya terkena batu itu. Sebagian mereka ada yang kucak-kacir dan tidak terkena batu. Tetapi apa yang terjadi? Karena hal itu, pasukan gajah pun lari tunggang langgang. Mereka melarikan diri ke semua arah. Dan mereka mencari-cari Nufail ibn Habib. Petunjuk jalan mereka supaya menunjukkan ke mereka jalan pulang. Sedangkan Nufail bin Habib tadi sudah lari ke bukit bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dan mereka dari kejauhan dari bukit itu menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dan kepada pasukan bergajah tadi dengan azabnya. Dan Nufail pun berkata, "Ainal mafar wal ilahu talibu wal asramul maghrubu ghairul ghalib." Kemanakah tempat berlari dari kejaran Allah Subhanahu wa taala? Ashram kalah, yaitu Abraha itu kalah dan tidak menang. Wahab ibnu Munabbih menyebutkan bahwa mereka itu membawa banyak gajah. Sedangkan gajah Mahmud adalah kendaraannya Abraha, itu raja mereka. Di Mahmud itu ketika dihadapkan ke Ka'bah tidak mau. Maksudnya Mahmud itu seolah-olah jadi semacam raja yang gajah yang di depan. Ketika dia jalan, diharapkan yang lain itu jalan. Dan ternyata di antara kumpul gajah yang mereka bawa, ada yang memberanikan diri melangkah. Mahmud itu nggak mau jalan. Ketika gajah yang lain itu coba jalan, maka yang jalan itulah yang tertimpa batu dan binasa, hingga gajah yang lainnya melarikan diri. Imam atau Ibnu Yasar dan lainnya mengatakan bahwa tentara bergajah itu tidak semuanya binasa oleh azab seketika itu. Bahkan di antara mereka ada yang segera mati saat itu, dan di antaranya ada yang tubuhnya rontok, anggotanya demi anggotanya dalam pelariannya itu, yang pada akhirnya binasa juga. Sedangkan Abraha sendiri termasuk yang tubuhnya rontok sedikit-sedikit, di akhirnya dia mati di tanah orang-orang Khas'am nanti. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa mereka melarikan diri. Ketika melarikan diri, anggota tubuhnya itu rontok satu-satu, jatuh satu-satu. Di setiap jalan tempat pelarian mereka mati bergelimpangan. Sedangkan Abraha sendiri, tubuhnya terkena oleh batu itu, lalu membawa pasukannya itu, membawanya lari bersama mereka, tapi dengan tubuhnya yang rontok satu demi satu, sedikit demi sedikit. Hingga sampailah di Son'a, seolah-olah Abraha seperti anak burung yang baru menetas. Jadi keadaannya sangat mengenaskan. Dan Abraha belum mati, kecuali setelah dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Itulah balasan dari perbuatan mereka hendak menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Dan saat itulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW, maka termasuk di antara karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kaum Quraisy ialah terusirnya tentara Habasyah dari mereka. Itu tentaranya Abraha. Demi menjaga tetapnya kekuasaan dan masa keemasan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam taru kaifa rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayat, dan dilanjutkan dengan firman-Nya li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah hancurkan pasukan bergajah li'ila fi Quraisy, untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu
ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Bepergian pada musim panas dan musim dingin, yakni agar tiada suatu pun yang mengubah kepada mereka dari kebiasaannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hendak berbuat baik kepada mereka, maka perbuatan baik ini hendaklah disyukuri dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Inilah ayat yang pertama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak kepada tentara bergajah? Maksudnya tentara bergajah ini yaitu maksudnya Abraha dan kawan-kawannya yang dikatakan membawa 12 ekor gajah, atau pendapat yang lain mengatakan 8 ekor gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dan ini adalah sebuah pengingatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka tentang nikmat yang Allah berikan beberapa tahun yang silam kepada orang Quraisy tentang dihancurkannya pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dan Mekah pada umumnya. Makanya nikmat ini hendaklah disyukuri dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan patung-patung yang mereka sekarang sembah. Sebagian ikhwah kadang-kadang salah dalam mengartikan, mengatakan bahwasanya kisah Ashabil Fil itu adalah asbabun nuzul daripada surat Fil. Bukan. Karena surat Al-Fil itu turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, umur beliau 40 tahun ke atas, ya kan? Sementara kisah Ashabil Fil ini itu terjadi ketika beliau dilahirkan, sangat jauh. Sehingga seolah-olah kisah ini, surat ini mengingatkan apa hal yang telah terjadi pada masa yang lampau, agar mereka mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Nah, begitulah orang-orang kafir. Mereka selalu saja berusaha menyusun rencana-rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka tidak belajar dengan sejarah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kaum muslimin dari tipu daya mereka. Dari apa yang mereka hendak timpakan kepada kaum muslimin. Berupa hal-hal baik cemoohan, baik siksaan, baik pembunuhan, dan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari kehancurannya selama mereka berpegang teguh dengan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka akan menang selama mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang-orang kafir mengambil ibrah dari kegagalan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan ini kita mengetahui bahwasanya barang siapa yang hendak menyakiti kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya tanpa ampun. Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari tipu daya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini melanjutkan wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung tayran ababil yang datang berbondong-bondong. Jadi ababil bukanlah nama burung, melainkan burung yang berbondong-bondong, yang para ulama menyebutkan, seperti Ibnu Hisham mengatakan bahwa ababil itu artinya berbondong-bondong. Dalam bahasa Arab kata ini tidak ada bentuk tunggalnya. Ulama yang lain menyebutkan, Ahmad Ibnu Salamah meriwayatkan bahwasanya
Tayran ababil maksudnya adalah bergelombang, datangnya berbondong-bondong, satu diikuti dengan yang lainnya. Ulama lain menyebutkan, Ibnu Abbas dan Dhahab, bahasanya tayran ababil maksudnya adalah sebagian darinya mengiringi sebagian yang lain. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan bahwasanya ababil ialah yang banyak jumlahnya. Mujahid mengatakan ababil artinya berpencak-pencak, berturut-turut, dan berbondong-bondong. Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya ababil ada berpencak-pencak yang datang dari segala penjuru, mendatangi mereka untuk menghancurkan mereka. Jadi bukan nama burung. Apa yang dilakukan oleh tayr tadi, burung tadi? Tarmihim bihijaratim min sijjil. Burung tadi itu melempari mereka, pasukan Abraha, pasukan bergajah, dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Ibnu Syam mengatakan bahwasanya, ulama tafsir mengatakan keduanya merupakan kata yang berasal dari Persia. Lalu orang Arab menjadikan satu, sesungguhnya yang dimaksud tiada lain yaitu batu dan tanah liat. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya batu-batu tersebut berasal dari kedua jenis itu, yaitu batu dan tanah liat. Tarmihim bihijaratin min sijjil, yaitu burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Kemudian burung-burung itu melemparkan batu-batu itu kepada pasukan bergajah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikan Allah Subhanahu wa taala seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sayyid bin Jubair mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah pakan ternak yang dikenal oleh bahasa-bahasa dengan istilah habub. Jadi menurut riwayat ini dari Sa'id, riwayat lain dari Sa'id disebutkan daun tanaman gandum. Kalimat al-asfu artinya pakan ternak yang telah digerogoti oleh ulat dedaunannya. Hal ini sama dikatakan oleh Hasan Basri dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya al-asf artinya kulit ari biji gandum. Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya al-asfu artinya daun tanaman dan daun sayuran bila mana telah dimakan oleh ternak, maka kelihatan hanya tangkainya saja. Makna yang dimaksud ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menghancurkan mereka serta menjadikan mereka senjata makan Tuhan dengan penuh kedengkulan. Tidak ada suatu kebaikan pun yang mereka peroleh. Dan sebagian besar dari mereka itu binasa. Serta tiada yang pulang melainkan dalam keadaan terluka parah. Termasuk juga yang terjadi pada raja mereka, yaitu Raja Abraha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dadanya itu terbelah dan jantungnya itu kelihatan ketika sampai di Son'a. Karena dia ketika dilempar batu itu masih hidup. Kemudian dibawa sampai Son'a, dan di Son'a itu dadanya terbelah, jantungnya terlihatan. Dan penduduk Son'a melihat apa yang terjadi pada raja mereka. Di sanalah Raja Abraha itu mati. Kemudian tampuk pemerintahan negaranya dipegang oleh anaknya Abraha. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehancuran Abraha dan bala tentaranya itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Yang maksudnya Allah menjaga Ka'bah bukan karena ada mereka di sana. Karena pada kenyataannya orang-orang Quraisy tidak membantu apa-apa. Ketika Ka'bah itu diserang, bahkan mereka melarikan diri. Dan pada tahun itulah Rasul kita Muhammad SAW dilahirkan. Pada tahun itu
Sebagian menyebutkan bahwasanya kelahirannya sekitar 50 hari setelah terjadinya tragedi pasukan bergajah itu. Sehingga dikenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Dan ini adalah cerita-cerita yang benar terjadi dan bukanlah cerita dongeng. Cerita yang benar-benar terjadi dan diceritakan oleh Al-Quran sebagai pengingat untuk orang-orang Quraisy agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu melihat ada salah seorang bekas pasukan Abraha yang buta dan cacat. Jadi sudah masa yang sangat lama. Itu meminta-minta kepada kaum muslimin. Ia dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya cerita ini adalah benar. Bukan cerita dongeng. Disebutkan Al-Waqidi meriwayatkan yang semisal juga dari Aisyah, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Asma bin Abu Bakar yang mengatakan bahwa kedua bekas pawang gajah itu cacat parah, meminta-minta kepada orang-orang di Asab dan Na'ilah, tempat orang Rus menyembelih sembelihan mereka. Jadi masih ada sebagian daripada pasukan bergajah itu yang masih hidup, sebagai bukti bahwasanya kejadian itu benar, dan mereka yang hidup pun dalam keadaan cacat dikarenakan terkena oleh lemparan burung yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita ambil pelajaran bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita haruslah digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, yaitu menggunakan seluruh kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi kesyirikan. Karena la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah tambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau ingkar, maka ketahuilah azab Allah itu sangatlah pedih. Oleh karenanya, para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, nikmat keamanan, dan berbagai nikmat yang lain. Wa in ta'udduha la tuhsuha. Seandainya kita menghitungnya, kita tidak akan pernah bisa. Dan ini seolah-olah hujah bagi kita. Tidak hujah bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujah bagi kita untuk tidak sholat, untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, hidayatul irsyad, hidayah tentang mengetahui yang benar, dan taufik, hidayah untuk bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan cerita ini yang ada di surat Al-Fil jadikan pelajaran bagi kita semua dan mendorong kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik dan hidayahnya agar kita diberi kemampuan untuk bersyukur dan menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepadanya, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala,
Apabila banyak salahnya datangnya dari kami dan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.